Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Kurniawati dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tigubang, Semarang. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk mendapatkan penilaian ujian tengah semester dasar tahun akademik 2020-2021 untuk mata kuliah Audit Investigatif. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat serta dapat menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Pengertian kecurangan. Kecurangan adalah suatu bentuk penipuan secara sengaja yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok untuk mendapatkan keuntungan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Suatu kecurangan akuntansi sangat berkaitan erat dengan korupsi, menurut Delphi et al. Tahun 2014. Menurut Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE, kecurangan adalah salah satu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud tertentu, seperti manipulasi atau membuat laporan keuangan yang keliru kepada pihak lain. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh oknum dari dalam atau luar perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain secara langsung atau tidak langsung. Menurut Association of Certified Fraud Examination atau ACFE, jenis kecurangan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, kecurangan penyalahgunaan aset. Yang ketiga, korupsi. Kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya tidak menerapkan skala prioritas laporan keuangan. Bahkan hingga merekayasa penyajian laporan keuangan dengan tujuan memperoleh manfaat pribadi terkait kedudukan dan tanggung jawabnya. Yang kedua, kecurangan penyalahgunaan aset. Fraud penyalahgunaan aset meliputi penggelapan, pencurian harta perusahaan yang biasa kita sebut dengan aset tetap oleh pihak internal dan atau eksternal perusahaan. Kecurangan ini memiliki sifat berwujud sehingga lebih mudah pada perhitungan dan pengukuran dalam pengungkapannya. Kecurangan ini merupakan jenis kecurangan yang paling sering dilakukan, seperti contoh terjadinya penggandaan harga pembelian aset, atau yang biasa disebut kenaikan harga pembelian aset yang tidak pernah terjadi, ataupun pencurian aset. Korupsi, jenis kecurangan ini paling sulit untuk diselidiki karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain atau biasa disebut dengan kolusi. Beberapa jenis korupsi diantaranya penyuapan, gratifikasi, atau penerimaan yang tidak sah dengan contoh hadiah terkait jabatan atau wewenang, dikarenakan adanya tekanan yang berupa ekspektasi terhadap prestasi manajemen, maka kecurangan laporan keuangan pun terjadi yang bertujuan untuk mengelabui investor dan kreditur dengan cara meninggikan nilai aset dan pengakuan pendapatan, serta sebaliknya merendahkan nilai kewajiban dan biaya-biaya lainnya. Fenomena kecurangan di Indonesia, menurut survei Fraud Indonesia 2019, fraud yang paling merugikan di Indonesia terbagi dalam diagram sebagai berikut. 70% dari praktik kecurangan itu dalam bentuk korupsi. Kemudian disusul dengan 21% berupa penyalahgunaan aktiva
atau kekayaan negara dan perusahaan. Kemudian 9%-nya praktek fraud berupa kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Beberapa kasus praktek fraud yang terjadi di Indonesia yang tercatat banyak merugikan negara, diantaranya 1. Kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI yang telah bergulir sejak lebih dari 1 dasawarsa. Hal ini juga menjadi salah satu kasus korupsi yang terjadi di tanah air. Kemudian ada kasus EKTP atau pengadaan EKTP, menjadi salah satu korupsi yang fenomenal di Indonesia. Ada lagi kasus proyek pembangunan pusat pendidikan, pelatihan, dan sarana olahraga nasional di Hambalang, juga tercatat menjadi salah satu kasus korupsi yang besar yang pernah ada di Indonesia. Kemudian satu contoh lagi ada kasus suap dalam pengadaan kebutuhan barang dan peralatan di Krakatau Steel. Kemudian yang selanjutnya tentang Diamond Theory. Diamond Theory adalah sebuah konsep baru dan pandangan baru yang dikemukakan oleh Wolff dan Emerson tahun 2004. Fraud diamond ini terdiri dari 4 elemen, yaitu ada insentif atau tekanan, kemudian opportunity atau peluang atau kesempatan, kemudian ada rasionalisasi, dan yang keempat ada capability atau kemampuan. Insentif atau tekanan dapat diartikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dia rasakan dari dalam dirinya, menurut Arles tahun 2014. Kemudian ada elemen opportunity. Dalam kaitannya dengan fraud, diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan atau kecurangan, menurut Arles tahun 2014. Kemudian yang ketiga ada konsep rasionalisasi. Yang dimaksud konsep rasionalisasi adalah menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis atau tidak benar, menurut Abdullahi, Mansor, dan Nuhu tahun 2015. Yang keempat ada capacity atau kapabilitas atau kemampuan yang diartikan sebagai suatu kelebihan seseorang yang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi yang mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan atau membenarkan hal-hal yang sebenarnya dilarang atau melanggar dalam suatu organisasi. Kemudian mengenai pengendalian internal di sini adalah penggunaan semua sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut dapat dicapai. Komponen dari pengendalian internal antara lain lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian mencakup suasana organisasi dan sikap manajemen serta karyawan terhadap pentingnya pengendalian yang ada dalam organisasi. Selanjutnya ada penilaian resiko atau risk assessment. Risk assessment yaitu identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko suatu organisasi. Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga
dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisir praktek kecurangan tersebut. Yang ketiga ada prosedur pengendalian atau control activities. Prosedur pengendalian yaitu kebijakan atau prosedur yang dibuat oleh perusahaan untuk memastikan tercapainya tujuan dari perusahaan dan mencegah terjadinya praktek kecurangan atau fraud. Selanjutnya ada pengawasan atau monitoring. Pengawasan atau monitoring adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Yang selanjutnya ada informasi dan komunikasi atau information and communication. Informasi ini diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal. Seperti apa standar eksternal? Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Pengertian audit internal menurut Ikatan Audit Internal dalam Measure tahun 2005 yaitu kegiatan independen dan objektif beserta konsultasi yang disusun untuk meningkatkan nilai dan operasional organisasi atau perusahaan. Menurut Mulyadi tahun 2002, audit internal diartikan sebagai pelaksanaan di dalam perusahaan untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan yang telah dijalankan dengan baik, menetapkan seberapa efektif dan efisien dari prosedur kegiatan organisasi atau perusahaan, serta menilai keefektifan informasi yang diproduksi oleh masing-masing unit dalam suatu organisasi atau perusahaan. Peran audit internal dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan diantaranya yaitu 1. Mendukung pimpinan membangun proses dan program anti-fraud yang dapat dipantau atau dimonitor secara berkala. Yang kedua, audit internal harus memfasilitasi penilaian resiko fraud pada instansi, unit pelaksana, dan tingkat operasional. Yang ketiga, seorang audit internal harus bisa menghubungkan, mendokumentasikan aktivitas pengendalian anti-fraud untuk mengidentifikasi resiko terjadinya kecurangan. Yang keempat, harus bisa mengevaluasi dan menguji desain serta efektivitas operasi program pengendalian anti-fraud. 5. Melaksanakan fraud auditing atau audit investigatif. Yang keenam, bisa melaporkan ke pimpinan mengenai efektivitas instansi dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memperbaiki dampak fraud yang sudah terlanjur terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian, langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan atau fraud yang bisa dilakukan oleh internal auditor. Yang pertama yaitu ada teknik mendeteksi melalui catatan akuntansi yang mengarah pada gejala kemungkinan terjadinya fraud atau disebut critical point auditing. Yang kedua ada teknik mendeteksi dengan analisis kepekaan pekerjaan dengan memandang pelaku potensial atau job sensitivity analysis. Pada teknik mendeteksi melalui audit catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya fraud bisa dilihat melalui analisis tren, yaitu pola kecenderungan yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya. Kemudian ada pengujian khusus,
yaitu pengujian terhadap kegiatan yang memiliki resiko tinggi terhadap terjadinya kecurangan. Lalu teknik mendeteksi dengan analisis kepekaan pekerjaan dengan memandang pelaku potensial atau job sensitivity analysis dapat dilakukan melalui hal berikut. 1. Identifikasi semua posisi pekerjaan yang rawan terhadap kecurangan atau metode pendekatan. Kemudian identifikasi tingkat pengendalian yang dilakukan manajer. Kecurangan akan mudah dilakukan kalau manajer lengah atau sibuk dengan tanggung jawab lain dan mengabaikan tanggung jawabnya dalam melakukan pengendalian. Kemudian identifikasi gejala yang terjadi seperti adanya kekayaan pribadi karyawan yang tidak bisa dijelaskan, pola hidup mewah, rasa tidak puas, egois, pengabaian instruksi, dan ingin dianggap penting atau karakter pribadi. Kemudian ada pengujian rinci, apakah pengujian dan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan pada kesempatan pertama atau jenis pekerjaan yang berisiko tinggi. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai upaya pencegahan kecurangan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencegah praktek kecurangan atau fraud antara lain: 1. Pelaksanaan audit secara teratur. 2. Disiplin SOP atau standar operasional prosedur. 3. Suasana kerja yang nyaman. 4. Perbaiki kultur atau budaya kerja. Yang kelima, pemberian training keuangan. Salah satu hal pertama yang bisa dilakukan untuk mencegah kecurangan terjadi dalam perusahaan yang dilakukan oleh karyawan adalah dengan memfungsikan internal audit dalam perusahaan sebagaimana mestinya. Internal auditor ini nantinya tak hanya melakukan tindakan pencegahan fraud saja, tetapi juga harus mampu dan bisa memberikan solusi atas fraud atau kecurangan yang sudah terlanjur terjadi. Kemudian ada disiplin SOP, disiplin dalam pelaksanaan SOP. Untuk mencegah kecurangan terjadi, setiap karyawan sebaiknya disiplin dan mematuhi standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Perusahaan mungkin dapat mendorong disiplin karyawan ini dengan menerapkan sistem reward dan punishment. Jadi, bagi karyawan yang telah melaksanakan dan mentaati SOP dengan benar akan mendapatkan reward atau hadiah dari perusahaan. Begitupun sebaliknya, jika karyawan melakukan pelanggaran atau tidak taat terhadap SOP perusahaan, maka dia akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari perusahaan. Sanksi ini tentunya adalah sanksi yang membangun, jadi karyawan akan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitasnya untuk mematuhi SOP, sehingga akan meningkatkan kinerjanya. Dengan pantauan yang ketat pada SOP, maka jika ada kecurangan yang terjadi, hal itu bisa terdeteksi lebih awal atau lebih dini, sehingga bisa segera dilakukan beberapa tindakan atau alternatif untuk mencegah terjadinya praktek kecurangan yang lebih lanjut atau lebih parah. Untuk yang selanjutnya, berikan suasana yang nyaman. Salah satu hal penyebab terjadinya praktek kecurangan dalam suatu perusahaan yang dilakukan oleh karyawan
biasanya adalah karena tidak terpenuhinya kenyamanan karyawan untuk bekerja atau melaksanakan pekerjaannya. Penyebabnya ini bisa bermacam-macam dan bisa jadi sangat kompleks. Akan lebih baik jika manajemen memastikan apa penyebab karyawan kurang nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya. Cek misalnya apakah kompensasi non-finansial sudah terpenuhi semua, seperti ruang kerja yang sehat, keselamatan kerja, kemudian rencana liburan bersama dalam tim perusahaan tersebut, atau mungkin memperbanyak training-training, pelatihan untuk meningkatkan skill, keahlian, serta kompetensi dari para karyawan tersebut, sehingga mereka bisa semakin semangat dalam melaksanakan pekerjaannya, serta lebih loyal pada perusahaannya. Untuk selanjutnya yaitu perlu ada perbaikan kultur atau budaya kerja. Mungkin saja jika ada karyawan yang melakukan kecurangan, itu disebabkan oleh kurang pahamnya mereka akan visi dan misi dari perusahaan. Atau bisa saja ia terpengaruh oleh kultur tertentu dari luar yang dibawanya masuk ke dalam kantor. Ada baiknya pihak manajemen mengajak diskusi, mengajak bicara karyawan tersebut dengan nyaman, agar yang bersangkutan bisa bercerita, serta bisa mencari akar permasalahannya secara pasti. Dan kemudian bisa melakukan beberapa treatment untuk mencegah kecurangan terjadi lagi. Yang kelima, bisa dengan cara memberikan training keuangan. Penyebab terbesar hingga bisa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan adalah adanya masalah keuangan yang melilit karyawan. Misalnya, terlilit hutang, kebutuhan ekonomi, kemudian gaya hidup yang terlalu tinggi, kemudian gaji yang tidak pernah cukup, dan sebagainya. Untuk mencegah kecurangan yang terjadi akibat masalah keuangan pribadi karyawan, perusahaan mungkin dapat membantu dengan mengadakan training keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan tersebut. Adapun kemampuan mendeteksi kecurangan antara lain, kemampuan mendeteksi fraud atau kecurangan adalah sebuah kecakapan atau keterampilan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai terjadinya praktek kecurangan atau fraud. Menurut Kumat 2011 halaman 156, mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindakan kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan tersebut. Seorang auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Agar seluruh situasi yang ada di dalam perusahaan dapat tergambar dengan baik, beberapa keterampilan dan kompetensi inti wajib dimiliki oleh seorang auditor internal dalam melaksanakan tugas audit internal. Di antaranya, yang pertama yaitu keterampilan wawancara. 2. Keterampilan analisis. 3. Pengujian dan analisis keterampilan. 4. Keterampilan dokumentasi. 5. Merekomendasikan hasil dan korektif.
Keterampilan wawancara. Yang dimaksud di sini adalah apakah mewawancarai seorang manajer satuan atau anggota staf di lantai produksi. Internal auditor harus dapat bertemu dengan orang-orang tersebut, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan mendapatkan informasi yang diinginkan. Kemudian keterampilan analisis. Seorang auditor internal harus memiliki kemampuan untuk melihat serangkaian kejadian yang kadang-kadang terputus datanya, dan kemudian harus bisa menarik beberapa kesimpulan awal dari materi tersebut. Hal ini harus dimiliki oleh seorang auditor internal. Kemudian kemampuan pengujian dan analisis keterampilan. Berkaitan dengan kemampuan analisis, seorang internal auditor harus dapat meninjau beberapa peristiwa atau populasi data untuk melakukan tes yang akan menentukan apakah tujuan audit yang efektif. Lalu ada keterampilan dokumentasi. Seorang auditor internal harus dapat mengambil hasil pengamatan auditnya dan pengujian data dan dokumen hasil tersebut, baik secara lisan dan grafis yang menggambarkan lingkungan yang diamati. Dan yang terakhir, seorang auditor internal harus bisa merekomendasikan hasil dan tindakan korektif. Dengan dasar pengujian dan analisis hasil yang didokumentasikan, auditor internal harus dapat mengembangkan rekomendasi efektif untuk tindakan perbaikan agar tidak terjadi praktik kecurangan lagi untuk kedepannya. Dapat disimpulkan bahwa auditor internal memiliki peran penting dalam pencegahan serta pendeteksian praktik kecurangan. Auditor internal dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya fraud dengan cara mendeteksi catatan atau disebut critical point auditing, dan mendeteksi analisis kepekaan pekerjaan atau job sensitivity analysis. Auditor internal dapat mencegah terjadinya kemungkinan fraud dengan cara melaksanakan audit secara teratur dan berkala, serta melaporkan hasilnya ke manajemen atau pimpinan untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan maupun manajemen sesuai dengan porsinya masing-masing. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Semoga bisa menambah pengetahuan, informasi, khususnya mengenai peran auditor internal dalam mendeteksi serta mencegah terjadinya praktik kecurangan pada organisasi atau perusahaan. Semoga kedepannya praktik kecurangan dapat berkurang seiring dengan kesadaran semua pihak yang terkait dalam organisasi maupun perusahaan, baik itu karyawan, manajemen, maupun pemilik perusahaan. Sedangkan dari sisi eksternal, itu semoga bisa terjadi kesadaran akan pentingnya meminimalisir praktek kecurangan seperti dari pihak ketiga atau rekanan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi ini. Sekali lagi, semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.